Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling belajar mengenai pendidikan bahasa Arab. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ahlan, ahlan bik. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua beserta keluarga selalu berada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dan segala macam penyakit. Baik, sebelum kita mulai memasuki pelajaran bahasa Arab, kita tadahkan dulu tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh dengan keberkahan. Kita tadahkan tangannya. Kita mulai dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita lanjutkan pendidikan bahasa Arab kelas 6 SD Alam Muhammadiyah. Ad-darsus tsalits. Pelajaran ketiga, al-la'bu fil maidan. Bermain di lapangan. Jadi pada bab ini kita akan mengulang kembali dulu mengenai apa saja atau jenis permainan yang ada di lapangan. Pada kali ini juga kita akan mempelajari mengenai al-qawaid atau qaidah. Nah, yang ada pada halaman 54. Nah, nanti akan kita pelajari bersama mengenai dua hal tersebut. Kita masuk ke mufradat atau kosakata yang kita kita pelajari mengenai permainan yang ada di lapangan. Yang pertama, qurratul qadam. Qurratul qadam. Qurratul qadam. Qurratul qadam artinya sepak bola. Kemudian di sebelahnya ada gambar dua orang anak. Satu anak sedang memegang bola. Nah, kira-kira permainan apa itu? Permainan basket. Nah, apa itu permainan basket dalam bahasa Arab? Qurratus sallah. Qurratus sallah. Qurratus sallah artinya bola atau bermain bola basket. Qurratus sallah, bola basket. Nah, permainan basket. Oke, kemudian selanjutnya ada seorang perempuan yang memegang raket. Nah, bersama koknya. Apa itu permainan? Permainan bulu tangkis. Bulu tangkis dalam bahasa Arab yaitu qurratur risyati. Qurratur risyati artinya bulu tangkis, permainan bulu tangkis. Nah, qurratur risyati. Kemudian selanjutnya, rakbud darajati. Rakbud darajati artinya naik sepeda. Nah, selanjutnya ada latihan memanah. Apa dalam bahasa Arabnya memanah? Ar-ramyu. Ar-ramyu artinya memanah.
Nah, selanjutnya berenang. As-sibahah. As-sibahah. As-sibahah artinya berenang. Kita lanjutkan lagi. Nah, bela diri. Bela diri dalam bahasa Arab ad-difa'u 'anin nafs. Ad-difa'u 'anin nafs. Ad-difa'u 'anin nafs artinya bela diri. Kemudian yang selanjutnya permainan tenis meja. Apa itu dalam bahasa Arab? Qurratut tawilah. Qurratut tawilah. Nah, qurratut tawilah. Qurratut tawilah artinya tenis meja. Selanjutnya, nah pada kali ini silahkan Ananda sambil dibuka bukunya halaman 54. Pada kali ini kita akan membahas atau memasuki mengenai al-qawaid. Qawaid itu artinya kaidah. Kaidah itu kalau di dalam matematika berarti rumus. Nah, kalau dalam bahasa Arab rumus untuk menyusun sebuah kata. Nah, ada qaidah, ada rumusnya mengenai al-jumlatul fi'liyatu. Nah, jumlah fi'liyah. Apa sih Ustaz? Jumlah fi'liyah itu pertama kita harus tahu dulu apa yang dimaksud kalimat, apa yang dimaksud kata. Nah, dalam bahasa Indonesia kata itu adalah satu satu satuan. Misalnya nih saya. Nah, maka itu satu kata. Misalnya kalimat saya sedang belajar, itu satu kalimat. Nah, kata dalam bahasa Arab artinya kalimat. Nah, kalimatun dalam artinya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti kata. Sedangkan kalimat, nah untuk kalimat nih kalau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Kalimat artinya kata, jumlah artinya kalimat. Nah, agak sedikit hampir mirip tapi berbeda. Nah, ingat kalau misalnya kata dalam bahasa Arab artinya kalimat. Kalau misalnya kalimat dalam bahasa Arab itu artinya jumlah. Nah, kalau jumlah fi'liyah, nah apa itu fi'liyah itu apa Ustaz? Nah, pertama kita kemarin beberapa mungkin di bab pertama atau bab kedua kemarin kita sudah mempelajari mengenai susunan kata. Yang pertama, kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari tiga hal pokok. Yang pertama isim itu kata benda. Yang kedua fi'il itu kata kerja. Yang ketiga huruf itu selain isim dan selain fi'il. Nah, kalau fi'liyah itu apa Ustaz? Nah, fi'liyah itu berarti fi'il. Nah, jumlah fi'liyah kalimat yang diawali oleh fi'il artinya. Nah, bisa dipahami ya? Jumlah fi'liyah artinya kalimat yang diawali oleh fi'il. Kalau misalnya jumlah ismiyah awalnya kan isim. Isim itu apa? Kata benda. Kalau misalnya kita ubah misalnya jumlah ismiyah artinya kalimat yang diawali oleh kata benda. Kalau jumlah fi'liyah kalimat yang diawali oleh kata kerja. Nah, yang pertama jumlah fi'liyah, intinya kesimpulannya jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Nah, fi'ilnya apa Ustaz? Fi'il apa? Fi'ilnya yang bisa menjadi awal sebuah kalimat. Fi'ilnya di sini yang kita pelajari fi'il madi sama fi'il mudhari. Fi'il madi itu apa Ustaz? Fi'il madi itu kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sudah dilakukan, sudah lewat masanya. Nah, sedangkan fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang yang ikatan waktunya sekarang dan akan datang. Nah, sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Nah, kita masuk ke contoh saja. Yang pertama, la'iba Ahmadu
al-qurrata. Qurrah. Nah, kalau misalnya berbaris qurrata. Nah, la'iba Ahmadu al-qurrata. La'iba itu artinya bermain. Ahmadu itu Ahmad, al-qurrata itu bola. Nah, yang pertama, la'iba itu kata benda atau kata kerja. Bermain itu menunjukkan sebuah pekerjaan. Nah, yang pertama itu dulu kita simpan kata kerja. La'iba itu Ahmad itu seorang anak laki-laki namanya Ahmad. Nah, itu disebut dengan kalau misalnya ada sebuah pekerjaan pasti ada pelaku pekerjaan. Nah, si Ahmad ini melakukan pekerjaan permainannya tadi. Nah, kemudian al-qurrata menjadi objek atau hal yang dia mainkan. Ahmad bermain bola. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita lihat lagi nomor 2, la'ibat Maryamu al-qurrata. La'ibat Maryamu al-qurrata. La'ibat berasal dari kata la'iba, karena Maria berubah menjadi la'ibat karena setelahnya ada kata Maryam. Maryam itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Nah, apabila perempuan maka kata la'ibat tadi berubah, kata la'iba disesuaikan domirnya menjadi la'ibat. Nah, artinya apa la'ibat itu? Bermain, tapi bermainnya oleh seorang perempuan. Siapa seorang perempuan itu? Maryamu, yaitu si Maryam al-qurrata akan bola. La'ibat Maryamu al-qurrata, Maryam bermain bola. La'iba Ahmadu al-qurrata, Ahmad bermain bola. Nah, kemudian yang ketiga, kita masuk ketiga dulu. Ustadz jelaskan mengenai fi'il secara keseluruhan dulu. Nanti akan kita rincikan mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari'nya. Yang ketiga, yal'abu Ahmadu al-qurrata. Yal'abu Ahmadu al-qurrata. Nah, yal'abu itu apa Ustadz? Itu fi'il. Nah, artinya apa Ustadz? Artinya bermain. Ahmad al-qurrata, bola. Ahmad bermain bola. Nah, yang keempat, tal'abu Maryamu al-qurrata. Tal'abu Maryamu al-qurrata. Maryam, tal'abu itu artinya bermain. Maryam, oleh si Maryam al-qurrata akan bola. Maryam bermain bola. Nah, sekarang kita masuk nih. La'iba itu fi'il, la'ibat itu fi'il, yal'abu itu fi'il, tal'abu itu juga fi'il. Terus Ustaz, bagaimana nih cara mengetahui fi'il madhi sama mudhari'nya? Nah, pada pertemuan kemarin kan sudah kita jelaskan bahwasanya apabila 3 huruf itu menjadi fi'il madhi. Kalau misalnya 4 huruf itu maka menjadi fi'il mudhari dengan syarat diawali oleh 4 huruf, yaitu hamzah, ana itu. Nah, disingkat dengan ana itu. Hamzah, nun, ta sama ya. Ana itu. Nah, hamzah, nun, ya sama ta. Nah, kita lihat. Nah, keterangan. Kalimat 1 dan 2 diawali dengan fi'il madhi. Sedangkan kalimat 3 dan 4 diawali dengan fi'il mudhari. Mana fi'ilnya? Kalau fi'il madhi la'iba. Nah, kalau fi'il mudhari'nya yal'abu. Kalau fi'il madhinya la'ibat, maka fi'il mudhari'nya tal'abu. Nah, oke. Apabila 3 huruf menunjukkan sebuah perbuatan, maka itu fi'il madhi. Apabila 4 huruf maka menunjukkan juga perbuatan, maka itu fi'il mudhari. Selanjutnya, kalimat yang diawali fi'il atau kerja disebut jumlah fi'liyah. Nah, karena pekerjaan itu atau kata yang diawali dengan kata kerja, nah kalimatnya diawali kata kerja enggak tuh? Diawali kata kerja. Kata kerjanya mana Ustaz? La'iba kata kerjanya. Apa artinya? Bermain. La'ibat.
Apa artinya Ustaz? Bermain. Tapi untuk perempuan kata la'ibat tadi. Yal'abu. Apa artinya? Bermain. Tal'abu. Bermain untuk perempuan. Nah, jadi jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il kata kerja disebut dengan jumlah fi'aliyah. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu. Ingat, jumlah artinya kalimat. Apabila diawali dengan fi'il maka disebut dengan jumlah fi'aliyah. Kalimat jumlah fi'aliyah, kalimat fi'il. Nah, yang selanjutnya, jumlah fi'aliyah tersusun dari fi'il dan fa'il, pelaku sama subjek, serta yang dilengkapi dengan maf'ul bih atau objek. Nah, sekarang kita mulai masuk ke susunan secara bahasanya. La'iba itu artinya bermain. Bermain itu menunjukkan sebuah perbuatan. Kalau sebuah perbuatan dalam bahasa Arab istilahnya fi'il. Apa? Fi'il. Perbuatan disebut dengan fi'il. Nah, sebuah perbuatan itu memerlukan orang yang melakukan perbuatan. Misalnya, sholat. Saya sholat. Nah, sholat itu perbuatan. Perbuatan enggak? Bergerak dari takbir, ruku, sujud. Itu merupakan perbuatan. Siapa pelakunya? Saya. Saya sholat. Nah, sholat itu perbuatan. Pelakunya siapa? Saya. Nah, di sini la'iba itu perbuatan apa bukan? Perbuatan. Bermain itu perbuatan. La'iba perbuatan. Bermain artinya perbuatan. Perbuatan dalam bahasa Arab istilahnya fi'il. Perbuatan. Sebuah perbuatan memerlukan pelaku perbuatan. Nah, bermain. Siapa yang bermain? Ahmadu, oleh si Ahmad. Nah, yang bermain itu siapa? Si Ahmad yang bermain. Nah, jadi perlu pelaku. Pelaku dalam bahasa Arab disebut fa'il. Nah, fa'il. La'iba itu fi'il, Ahmadu itu fa'il. La'iba itu perbuatan, Ahmadu itu pelaku perbuatan atau subjek. Subjek. Nah, yang terakhir, kalau al-qurrata Ustaz jadi apa dong dia? Kalau al-qurrata itu menjadi objek. La'iba Ahmadu. Ahmad bermain. Main apa sih Ahmad kalau misalnya kemudian al-qurratanya dibuang? Nah, kita kebingungan. Oh, si Ahmad ternyata la'iba Ahmadu al-qurrata. La'iba bermain, Ahmad al-qurrata bola. Nah, si Ahmad bermain bola. Yang dimainkan Ahmad itu apa? Bola. Bola disebut dengan objek. Kalau dalam bahasa Arab istilah objek dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul bih. Nah, maf'ul bih. La'iba itu fi'il, Ahmadu itu fa'il, al-qurrata itu objek. Nah, la'iba itu perbuatan, Ahmadu itu pelaku perbuatan, al-qurrata itu objek perbuatan. Gimana dengan kalimat yang lainnya? Sama apa beda? Sama. Yal'abu itu bermain. Bermain perbuatan bukan? Perbuatan. Ahmadu itu Ahmad. Setiap perbuatan perlu pelaku perbuatan. Maka si Ahmad menjadi pelaku perbuatan. Al-qurrata, kemudian al-qurrata itu disebut objek. Objek bahasa Arabnya maf'ul bih. Yang poin terakhir, kalimat-kalimat di atas jika diurai akan menjadi sebagai berikut. Nah,
Kita jelaskan sekali lagi. Nah, an-namrah. Namrah nomor al-jumlatul fi'liyah, kalimat fi'liyah, an-naw'ul fi'li, jenis kata kerja. Al-fi'lu kata kerja, al-fa'ilu subjek, al-maf'ulu bih objek. Yang pertama fi'il madi. Fi'il madi yang pertama la'iba. Kata kerjanya la'iba. Nah, kata kerjanya la'iba, bermain, sebuah pekerjaan bukan? Pekerjaan. Ada gerak kok pekerjaan Ustaz? Iya, ada kan, bermain kan bergerak. Nah, sebuah pekerjaan itu memerlukan suatu pelaku pekerjaan, disebut dengan fa'il. Apa itu? Subjek. Subjek itu apa? Pelaku perbuatan. Siapa namanya? Ahmad. Oh, yang bermain itu Ahmad. Oh, yang bermain itu si Ahmad. Terus Ahmad ini main apa sih? Nah, kita kan masih bingung kalau misalnya diem aja gitu. Nah, maka langsung dilanjutkan dengan al-qurrata. Menjadi objek. Objek itu apa? Objek yang dimainkan. Ahmad bermain bola menjadi objeknya. La'ibat Maryamu al-qurrata, Maryam bermain bola. Nah, itu untuk fi'il madinya. Kemudian yang fi'il mudhari, yal'abu Ahmadu al-qurrata. Nah, bermain oleh si Ahmad akan bola. Nah, Ahmad bermain bola. Tal'abu Maryamu al-qurrata, Maryam bermain bola. Poinnya, adapun fi'il madi dan fi'il mudhari, jika fa'ilnya muzakkar atau laki-laki, maka fi'ilnya berbentuk muzakkar atau laki-laki. Bila fa'ilnya muannas, perempuan, maka fi'ilnya berbentuk muannas atau perempuan. Nah, kita kalau misalnya membuat sebuah susunan kata, kita harus tahu dulu fa'ilnya ini laki-laki apa perempuan. Nah, kalau fa'ilnya itu laki-laki, fa'il itu apa Ustaz? Pelaku perbuatan. Fa'il itu pelaku perbuatan. Fa'ilnya ini laki-laki apa perempuan? Oh, laki-laki. Nah, maka fi'ilnya harus digunakan laki-laki juga bentuknya. Apabila fa'ilnya itu perempuan, maka fi'ilnya juga harus perempuan. Mana contohnya Ustaz? Nih, lihat di atasnya situ. Ahmad itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nah, kalau laki-laki, fi'il sebelumnya yal'abu itu mesti dia laki-laki. Nah, untuk mengetahui laki-laki atau perempuannya sebuah fi'il, kamu bisa mempelajari di bagian pembahasan sebelumnya. Rasanya sudah Ustaz bahas mengenai perubahan kata sesuai dhamir atau sesuai dhamir itu kata ganti orangnya. Nah, kemudian Maryam itu perempuan, maka fi'ilnya tal'abu itu berdhamir hiya Maryam. Nah, hiya itu dia perempuan. Selanjutnya, nah, at-tadribat ini artinya latihan. Nah, aynil fi'li wal fa'ili, aynil fi'la wal fa'ila wal maf'ula bih. Nah, aynil fi'la wal fa'ila wal maf'ula bih. Kama ja'a fil misal, cari fi'il, fa'il dan maf'ul bih seperti yang ada di contoh di atas. Yang pertama, misal ya'kulu Muhammadun ar-ruzza. Ya'kulu itu makan, Muhammad itu si Muhammad, ar-ruzza makan nasi. Muhammad makan nasi. Makan itu perbuatan apa bukan? Nih, makan nih menyuap, mengunyah, itu kan bagian dari makan. Makan itu perbuatan apa bukan? Perbuatan dalam bahasa Arabnya fi'il. Sebuah perbuatan memerlukan pelaku perbuatan. Pelaku perbuatan itu siapa di sini konteksnya? Muhammad. Nah, si Muhammad ini makan. Nah, kalau pelaku perbuatan disebut dalam bahasa Arab itu fa'il. Apa tadi? Fa'il. Kemudian yang terakhir ar-ruzza. Ar-ruzza itu
objek yang dimakan Muhammad nih makan nasi. Objek dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Nah, ini kalian isi fi'il, fa'il dan maf'ul bihnya. Di bawah itu titik-titik. Nah, ini juga sama. Kemudian yang B, istamil hadhil kalimati fil jumlatil fi'liyati. Nah, buatlah kalimat jumlah fi'liyah dan kata berikut. Nah, rokiba itu artinya mengendarai. Tashrobu itu artinya minum. Zahabat itu artinya pergi. Takro'u itu artinya membaca. Yudaribu artinya latihan. Nah, ya, Ustaz belum belum menerjemahkan yang sebelumnya ya. Saya terjemahkan dulu. Yaktubu artinya menulis. Qaraat artinya membaca. Tusa'idu artinya menolong. Nah, Umar itu nama si Umar. Arisalata surat. Qaraat membaca. Maryam Al-Qur'ana Quran. Tusa'idu membantu. Salma al-abba itu ayah. Kemudian yuhibbu senang atau suka. Ahmadu menyayangi juga bisa. Yuhibbu itu senang, sayang, cinta. Nah, cinta. Yuhibbu, cinta. Ahmad ummaha ibunya. Syariba minum. Harun al-ma'a air. Nah, kemudian yang terakhir sekali lagi, rokiba mengendarai. Tashrabu minum. Zahabat pergi. Taqra'u membaca. Yudaribu latihan. Nah, alhamdulillah kita hari ini sudah mencapai akhir dokumen dari PowerPoint-nya. Semoga kalian terus bersemangat dalam belajar ketika daring ini. Ustaz bisa membantu dengan melewati video yang Ustaz bikinkan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sebelum kita akhiri, marilah kita tadahkan tangannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta agar diberikan pemahaman, ilmu yang luas dan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Kita tadahkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Kita baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ustaz akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.